Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 266-270. Dalam beberapa hari berikutnya, 5 orang datang ke rumah sakit lebih awal setiap hari. Mereka menghafal informasi tersebut kapanpun mereka punya waktu dan berkonsultasi dengan Chang Xuande kapanpun mereka punya kesempatan. Chang Xuande tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa meminta nasihat, jadi ketika dia bertemu orang yang tidak mengerti, mereka dengan sendirinya bergegas untuk bertanya. Tentu saja, untuk menonjolkan keadilan, jika seseorang mengajukan pertanyaan, orang lain juga dapat menanyakannya satu kali. Jumlah soalnya sama, tidak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit. Oleh karena itu, jumlah pertanyaan yang diajukan oleh setiap orang dibatasi, dan tidak lebih dari 5 pertanyaan yang dapat diajukan dalam sehari. Bagaimanapun, kekuatan fisik Chang Xuande juga terbatas. 3 hari berlalu dengan cepat. Rumah Sakit Rakyat, Unit Perawatan Intensif. Setelah 2 hari perawatan, kondisi fisik dan mental Mu Huang meningkat pesat. Namun, setelah sakit parah, rambutnya menjadi putih pucat, dan dia tampak berusia 4 atau 5 tahun. Tuan, kata pengurus rumah tangga ketika dia melihat orang-orang bangun dan berkata, Tuan, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak bisa mati. Mu Huang menarik napas, wajahnya tidak terlalu tampan, bagaimana situasinya? Tuan berarti. Mu Huang menyapu dengan dingin dan memelototinya, apalagi yang bisa terjadi. Sekolah seni bela diri Tenghai, tentu saja. Guan Tenghai belum kembali. Ini, pengurus rumah tangga menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Biarkan kamu bicara, apakah kamu bodoh? Mu Huang kesal. Bagaimana mereka bisa begitu bertentangan dengan keinginannya? Pengurus rumah tangga ragu-ragu dan berkata dengan suara ragu-ragu, dia meninggal dan dibunuh oleh anak laki-laki itu. Apa yang kamu bicarakan? Mu Huang membelalakkan matanya dan berseru, apakah menurutmu Guan Tenghai sudah mati? Bagaimana mungkin? Bukankah dia lebih baik dari naga salju? Guan Tenghai kembali dari ibu kota. Dia segera mendatangi bocah itu untuk membalas dendam, tetapi dia tidak pernah kembali. Ho! Mu Huang tersentak keras, matanya terbuka lebar, dan dia sangat marah, kenapa kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu? Hal sebelumnya. Mengapa menunggu sampai sekarang? Pengurus rumah tangga tetap diam. Tuan telah tidur selama 2 hari. Dokter mengatakan bahwa kondisi tuannya tidak stabil dan tidak dapat distimulasi terlalu banyak, jadi saya tidak berani memberitahunya. Dia juga ingin melaporkan situasinya kepada Mu Huang sesegera mungkin. Namun, Mu Huang sedang koma. Selama 2 hari, dan kondisinya tidak stabil setelah bangun tidur. Hingga saat ini, sialan, Mu Huang mengertakkan gigi dan hanya benci karena kantong kulitnya tidak ada gunanya. Dia kehilangan rantainya pada saat kritis. Tuan tenang, kata dokter, suasana hati Tuan sekarang tidak bisa naik turun, kalau tidak mudah untuk ada masalah lagi, saran pengurus rumah tangga. Mu Huang langsung mengangkat selimut dan bersiap-siap. Pengurus rumah tangga sangat terkejut sehingga dia berkata, Tuan, Anda harus terus memulihkan diri. Kamu tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Jika aku tidak meninggalkan rumah sakit, semuanya akan berakhir. Mu Huang menatapnya dengan dingin, apa yang terjadi dengan kasus Su Dadao? Mendengar hal ini, wajah pengurus rumah tangga berubah. Pucat dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Melihat penampilan pengurus rumah tangga, Mu Huang tahu bahwa hal terakhir yang ingin dia lihat telah terjadi. Dia menggigit giginya dan berteriak dengan marah, saya ingin meninggalkan rumah sakit. Segera lakukan prosedur pemulangan. Tuan. Pengurus rumah tangga berada dalam dilema. Jangan membuatku bicara omong kosong lagi. Suara Mu Huang bercampur dengan sedikit kemarahan histeris. Pengurus rumah tangga tidak berani melakukannya tidak mematuhi perintah, jadi dia harus menerima perintah dengan wajah pucat. Ya, Tuan, saya akan melakukannya sekarang. Mu Huang keluar dari rumah sakit. 6 hari telah berlalu sejak dia dirawat di rumah sakit. Dalam 6 hari ini, berita di luar sudah berubah dari hari ke hari. Pertama-tama, tidak hanya Guan Suelong yang meninggal, tetapi Guan Tenglong juga meninggal. Berita ini menyebabkan banyak orang membicarakan siapa yang melakukan tindakan yang mengguncang bumi ini. Beberapa orang yang tahu tentang hal itu memilih untuk menutup mulut dan segala macam spekulasi beterbangan. Kemudian, kasus Su Dadao berubah drastis. Kasus yang tadinya hangat dan tidak populer menjadi diketahui semua orang. Ketika Mu Huang datang jauh-jauh, dia mendengar suara banyak orang berbicara. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka semua memarahi Su Dadao sebagai sampah dan mengutuk keluarganya sampai mati. Itu meledakkan Mu Huang. Dia tahu pasti Cheng Feng yang melakukannya. Saat dia sakit, An Cheng Feng turun tangan dan mengarahkan opini publik demi keuntungannya sendiri. Tentu saja tidak masalah. Yang terpenting, Su Dadao telah dihukum. Apa yang kamu katakan? Apakah Su Dadao telah dihukum? Ketika Mu Huang mendengar berita dari pengurus rumah tangga, wajahnya benar-benar tenggelam hingga titik beku. Pengurus rumah tangga menundukkan kepalanya dan merasa sedih. Ya, saya sudah ke pengadilan, dan saya akan melaksanakan hukumannya besok. Ya, pengurus rumah tangga tidak berani menatap wajahnya. Dia tahu bahwa begitu hasilnya keluar, Mu Huang akan kehilangan kendali atas amarahnya. Itu sebabnya dia terus menyembunyikan informasi tersebut sampai sekarang. Bang!
Mu Huang menghantamkan tinjunya ke kaca jendela, dan tendonnya pecah. Wajah Tiking sama jeleknya, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Baunya membuat pengurus rumah tangga dan sopirnya menggigil, dan mereka tidak berani bernapas. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena takut Mu Huang akan marah jika tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Hentikan mobilnya. Mu Huang tiba-tiba memberikan minuman dingin karena marahnya. Sopir itu tertegun, menoleh dan menatap Mu Huang, "Tuan. Aku memintamu untuk berhenti, apakah kamu mendengarku?" Suara Mu Huang hampir menderu, membuat orang merasa tidak enak. Pengemudi menginjak rem dan menepi. Ketika pengurus rumah tangga melihat Mu Huang meraih pintu, dia dengan cepat berseru, "Tuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menemukan anak laki-laki itu? Membunuh Guan Tenghai dan membuat banyak masalah di kota. Sekarang kamu bangga. Jika Anda pergi mencarinya sekarang, Anda memberitahu semua orang di Lusu bahwa Anda sedang mencari Guan Tenghai dan Guan Suelong untuk menghadapinya. Dan dalam kasus Su Dadao, semua orang membicarakan siapa pendukung Su Dadao. Anda akan terekspos segera setelah Anda pergi. Aku tidak bisa mengatur sebanyak itu." Mu Huang jelas berada di ambang kehilangan kendali. Dia hanya ingin meletakkan segalanya. Dengan kata lain, dia tidak menyerah sampai sekarang. Dia masih ingin menyelamatkan Su Dadao. "Tuan, mengapa Anda menderita?" Pengurus rumah tangga benar-benar tidak ingin melihatnya mendapat masalah. Dia tidak bisa diselamatkan, tetapi dia mendapat masalah. "Diam. Apa yang bisa saya lakukan?" "Anda tidak bisa mengatakan 3-4. Mu Huang tidak terlalu peduli. Besok Su Dadao akan mati. Hari ini adalah hari terakhir. Jika dia tidak melakukan sesuatu dengan cepat, dia hanya bisa melihat Su Dadao mati." Pengurus rumah tangga itu menciutkan lehernya, mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, apapun yang Anda lakukan, saya akan mendukung Anda. Katakan saja kepada saya." Bukan hanya Mu Huang, tapi juga dia. Bab 267. Pusat Medis Suande. Jericho Lee sedang duduk di kursi di aula bahan bacaan ruang medis, mempersiapkan ujian murid resmi di akhir pekan. Beberapa tamu tak terduga datang ke ruang medis. "Halo, apakah kamu di sini untuk menemui dokter atau minum obat?" Melihat seseorang datang, Kuang pergi ke pintu untuk menyambutnya dengan senyuman. Namun, ketika dia melihat orang itu dengan jelas, dia tertegun dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? "Jangan ke dokter, cari seseorang." Pemimpin itu memandangnya dan menjawab dengan santai. "Tolong, siapa yang kamu cari?" Mata pihak lain menyapu aula rumah sakit dan tertuju pada Jericho Lee. Dia berjalan langsung ke orang itu. Jericho Lee yang sedang fokus membaca bahan bacaan merasa ada yang tidak beres dengan suasana sekitar. Dia mengedipkan matanya dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat wajah tua. "Apakah kamu?" "Jericho Lee, ini untukmu," bisik Kuang Ziming. Jericho Lee meletakkan informasi di tangannya. "Ada apa?" Orang tua itu berkata dengan ekspresi ringan, "Tuanku memintamu untuk datang." "Siapa itu?" Kepala Jericho Lee dipenuhi kabut. Dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia tidak tahu siapa masternya. "Kau tahu itu di masa lalu," kata lelaki tua itu dengan dingin. Dia tidak menjelaskan nama gurunya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, sikap pihak lain membuatnya mengendus. Orang tua itu tidak menyangka Jericho Lee tidak memberi muka. Wajahnya sedikit tenggelam. "Anak muda, saya mengundang Anda atas nama tuan saya. Ini untuk memberimu wajah. Jangan malu-malu." Nada ini membuat Jericho Lee tertawa. "Haha, siapa yang peduli dengan wajahmu? Saya benar-benar menganggap diri saya serius. Saya akan memberi Anda sebuah kata, pergi." Semula dia ingin bersikap sopan karena lelaki tua itu sudah sangat tua. Tapi dia tidak tahu bahwa pihak lain sedang mempermainkannya, jadi dia tidak memiliki wajah yang baik. Hal ini membuat lelaki tua dan pengawal di belakangnya terlihat sangat jelek di saat yang bersamaan. Kuang Ziming melihat situasinya tidak tepat. Dia berlari ke arah Jericho Lee dan berbisik, "Jangan terburu-buru marah. Orang-orang datang ke sini dengan sangat cepat. Apakah kamu kenal dia?" Jericho Lee mengangkat alisnya. Kuang Ziming melirik lelaki tua itu dan menjelaskan, "Dia adalah pengurus rumah tangga Mu Huang, dan di samping dua pengawal Mu Huang. Dia pasti mengundangmu ke Mu Huang." Mu Huang. Mendengar nama tersebut, Jericho Lee tiba-tiba tersadar, ternyata itu orangnya. "Aku bilang siapa yang sok-sok. Salam tahun baru dari musang hingga ayam. Maukah kamu mengundangku ke jamuan makan?" Adalah musuh, dia tidak terlihat baik. Pengurus rumah tangga itu sangat marah hingga dia menggigit giginya. "Diam. Jangan mendorong 1 inci pun. Saya. Mereka semua datang kepada saya secara pribadi. Apakah menurut Anda saya adalah kesemek yang lembut?" Jericho Lee membalas, "Ayolah, apa yang dia lakukan?" Pada saat ini, Chang Xuande kebetulan keluar dari aula dalam dan melihat ada beberapa orang asing di aula. Wajahnya tertegun, "Orang-orang ini." Yan Zhou dengan cepat menjawab, "Tuan, mereka mencari Jericho Lee." "Baiklah." Chang Xuande terkejut dan menatap Jericho Lee, "Apa terjadi?" Jericho Lee berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, tidak apa-apa. Mereka hanya datang kepadaku untuk membicarakan masa lalu. Kamu sibuk dengan itu." Dia mencoba membodohi dengan tertawa.
Chang Xuande menatapnya dalam-dalam, dia bukan orang bodoh, benar-benar ingin berbicara tentang masa lalu, di mana akan membiarkan orang-orang ini alu di sana, bukan awal pengurus rumah tangga melihat Li Jericho Li membuka matanya dan berbicara omong kosong, dan wajahnya menjadi lebih suram. Dia berkata dengan suara yang dalam, Dr. Chang, saya di sini bukan untuk membicarakan masa lalu. Aku di sini untuk mengundangnya sebagai tamu tuanku. Tuan yang mana? Mari kita dengarkan. Chang Xuande sangat menarik. Dia datang untuk mencari kesalahan. Pengurus rumah tangga menjawab, tuanku adalah Mu. Tapi sebelum dia selesai, Jericho Lee tiba-tiba menyela, haha, pengurus rumah tangga tua, urusan pribadi kita tidak perlu dipublikasikan di mana-mana, bukan? Pergi, keluar dan katakan dia mengulurkan tangan dan menggenggam lengan pengurus rumah tangga. Wajah pengurus rumah tangga berubah. Begitu ingin melepaskan tangannya, ia langsung merasakan lengannya dijepit tang besi. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Jericho Lee tersenyum padanya. Dia menoleh untuk melihat Chang Xuande dan berkata sambil tersenyum, Tuan, harap sibuk dulu. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan masalah ini. Dengan itu, dia menarik lengan pengurus rumah tangga dan keluar. Pengurus rumah tangga menemukan bahwa kekuatan Jericho Lee begitu besar sehingga dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali, jadi dia harus siap membantu. Ketika Jericho Lee keluar dari rumah sakit, dia melepaskan tangannya. Pengurus rumah tangga menggosok lengannya yang sakit, dan wajahnya tidak tampan. Kedua pengawal itu juga waspada. Jelas sekali perilaku Jericho Lee membuat mereka takut. Aku berkata, apakah Mu Huang tidak memahami aturan apapun? Haruskah aku mengajarinya berbicara secara terpisah? Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangan dan mendominasi. Pengurus rumah tangga sangat marah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, Mu Huang memintamu untuk mengundang seseorang, begitukah caranya? Saya belum pernah mendengar orang yang mengundang orang meniup janggutnya dan menatap orang yang diundang. Apa menurutmu aku jarang melihat Mu Huang? Kamu pengurus rumah tangga sangat marah hingga wajahnya memerah dan tersedak hingga dia tidak dapat berbicara. Apa rencana Mu Huang? Apakah Anda mengadakan pesta besar, siap menggali jebakan dan menunggu saya melompat? Atau menurutmu aku akan bersikap lembut pada wajahnya? Ekspresi Jericho Lee menyindir, dan nadanya penuh penghinaan. Saya ingin melihat obat apa yang dia jual di labu, memimpin jalan. Nak, kamu akan menyesalinya. Pengurus rumah tangga mengertakkan gigi, dan wajahnya sama jeleknya. Jericho Lee memberinya senyuman. Saya tidak tahu bagaimana menulis penyesalan. Aku hanya tahu bahwa kamu dan tuanmu bodoh. Dia tidak membidik siapapun. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Mu Huang dan anjing larinya itu idiot. Bocah bergigi tajam. Pengurus rumah tangga ini baru saja mengetahui mulut Jericho Lee galak, dia tenang wajah memimpin jalan. Mereka datang ke jalan terdekat dan naik bus. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah hotel. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee melihat ke arah hotel, menyapu lingkaran, dan senyum main-main muncul di wajahnya, sepertinya dia sudah siap. Di luar hotel berdiri beberapa orang seperti dua pengawal. Mereka jelas-jelas berada dalam satu kelompok. Begitu mereka melihat pengurus rumah tangga muncul, mereka segera melangkah untuk menemui dia dan berbisik satu sama lain. Hotel ini adalah tempat dengan kekuatan besar. Tolong pengurus rumah tangga memberi isyarat mengundang kepada Jericho Lee. Jericho Lee menatapnya dalam-dalam dan berbalik untuk masuk ke hotel. Saat dia masuk, orang-orang di luar segera mengangguk satu sama lain dan mengikutinya. Dia secara alami memperhatikan gerakan kecil orang-orang di belakangnya, tetapi karena dia tidak tahu apa-apa, dia melangkah maju. Bab 268. Di kamar pribadi di lantai 3 hotel, Jericho Lee bertemu dengan Mu Huang yang sudah lama menunggu. Jarang, Jericho Lee sangat terkejut. Mu Huang melihatnya, sangat ramah saat bertemu, dan berkata sambil tersenyum, adik, kamu bisa menghitung, biarkan aku menunggu. Dia mendekat dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Jericho Lee. Namun, Jericho Lee langsung melewati tangannya, melihat ke meja di kamar pribadi, menarik kursi dan duduk. Tangan Mu Huang kaku di udara, tidak terulur atau ditarik kembali, yang cukup memalukan. Saya tidak tahu apa yang diinginkan tuanmu dari saya. Jericho Lee memutar kursinya dan mengangkat kakinya. Mendengar suara di belakangnya, mata Mu Huang menunjukkan sedikit rasa malu. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, menarik tangannya, kembali ke tempat duduknya dan duduk, hari ini, silakan datang, makan saja, jangan membicarakan hal lain. Apa kamu yakin? Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya kira saya tidak memiliki wajah sebesar itu. Bisakah Anda membuat tuanmu merendahkan dan menurunkan harganya, dan mengundang saya makan malam? Jika benar, keluarga saya benar-benar sebuah keluarga dengan 8 generasi. Kebajikan. Kamu ketika pengurus rumah tangga mendengar ini, dia sangat marah. Mu Huang segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Matanya memperingatkan dia untuk mundur. Pengurus rumah tangga menggigit giginya dan melotot dengan marah. Jericho Lee berdiri di samping. Apakah kamu harus begitu cerewet saat berbicara, adik? Mu Huang berkata sambil tersenyum. Jericho Lee mengangkat bahu, aku hanya meniru nada bicara orang-orangmu. Lagi pula, orang-orang menyodok hidungku dan memarahiku. Saya harus berlutut dan merasa bersyukur. Dia memberiku wajah.
Wajah Mu Huang kaku, tersenyum agak tidak hidup, dia mengatakan kata-kata yang salah, kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak, aku hanya warga negara kecil. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, orang-orang besar. Saya ingat orang-orang menamparkan saya. Aku bilang aku harus melawan, kalau tidak orang bilang aku diintimidasi, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Senyuman hangat Mu Huang sangat mempesona. Hati Mu Huang marah, tapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya cara untuk mendisiplinkan Anda. Jika aku menyinggung perasaanmu, aku akan menebus kesalahannya atas namanya. Mudah untuk mengatakannya, Jericho Lee tertawa. Setelah mendengar ini, suasana hati Mu Huang sama buruknya dengan makan tinja. Menghadapi permintaan maaf orang lain, bahkan jika dia marah, dia akan memberikan beberapa kata, tidak keberatan, dan tidak masalah. Jericho Lee sangat baik sehingga dia bahkan menjawab kalimat seperti itu. Apa maksudnya? Mu Huang ingin marah, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia sedang meminta bantuan sekarang, konsekuensi dari kemarahannya adalah kedua belah pihak merobek wajah mereka. Dia hanya bisa menahan amarahnya, kalau kamu bisa mengerti, mengerti saja. Jericho Lee menoleh dan menatapnya. Ketika dia melihat dia sedang menahan apinya, dia ingin tertawa. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak perlu berbicara lebih banyak tentang gosip. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Apa yang bisa saya bantu? Senyum. Menurutmu aku tidak sebodoh itu, kan? Jericho Lee tidak memiliki kesabaran untuk bertengkar dengannya. Kesabarannya terbatas. Mu Huang tidak bisa berhenti tersenyum. Dia tidak menyangka orang ini begitu sulit. Dia tidak berada dalam perangkap. Jericho Lee meregangkan punggungnya, bersandar di kursi dan menatapnya sambil tersenyum. Singkirkan wajah munafikmu, padahal aku tidak tahu bagaimana menghitungku di dalam hatimu. Semua orang mengetahuinya, jadi tidak perlu menutupinya. Ketika dia mengatakan ini, Mu Huang akhirnya mengubah wajahnya, senyumannya menghilang. Dan nadanya dingin, nak, apakah kamu tidak takut mati? Apakah ekor rubah akhirnya terlihat? Jericho Lee tersenyum lebih tebal, terlihat tidak sedikit bingung, karena aku berani datang, kamu tidak takut untuk mempermainkannya. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dan keluar dari sini hidup-hidup. Mu Huang tidak dapat membayangkan betapa tenangnya dia ketika mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Mahkota Suelong dan Guan Tenghai yang kamu bayar dengan banyak uang semuanya mati di tanganku. Bisakah kamu menghentikanku dengan gerombolan ini? Jericho Lee menjawab, bukan karena dia meremehkan para pengawal ini, tetapi kekuatan orang-orang ini tidak sebaik Guan Suelong. Dia bisa membunuh Guan Suelong dalam satu gerakan, apalagi orang-orang ini. Mu Huang menutupi wajahnya, matanya perlahan menjadi dingin, kekuatanmu sangat kuat, tetapi ruangan ini adalah milikku, kamu tidak dapat melarikan diri. Dia tahu bahwa kekuatan Jericho Lee sangat kuat, tetapi sekuat apapun dia, hanya ada satu orang. Jika dia tidak mempercayai begitu banyak orang, mengapa Jericho Lee tidak bisa sendirian? Jericho Lee menarik telinganya, tapi Pi Xiaorou tidak menatapnya sambil tersenyum. Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Artinya, kapan Anda memiliki ilusi bahwa Anda dapat memiliki saya jika Anda memiliki terlalu banyak orang? Bang! Mu Huang menamparkan meja dan menatapnya dengan marah. Dia berkata, jangan gila. Di wilayahku, aku tidak bisa membantumu menjadi sombong. Petik 2. Berhenti. Mu Huang berteriak dengan marah. Jericho Lee mengabaikannya dan terus berjalan dengan tangan di saku. Hentikan dia. Perintah Mu Huang pada pengawalnya, dan beberapa pengawal segera menghalangi jalan Jericho Lee. Jericho Lee memandang pengawal itu dan berkata, minggir. Pengawal itu tidak tergerak. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan tiba-tiba meninggikan suaranya, pada hitungan ketiga, segera pergi. Jangan paksa aku melakukannya. Jangan mengira kamu adalah orang-orang Mu Huang. Aku tidak berani melakukannya. Pikirkan tentang akhir dari Guan Tenghai. Nada dingin itu penuh dengan tekanan aneh, yang membuat beberapa pengawal menggigil. Tetapi mereka tahu bahwa Guan Tenghai mati di tangannya, memprovokasi dia, dan dia pasti seorang pembunuh. Saat ini, Mu Huang berkata dengan suara dingin, nak, saya menyarankan Anda untuk jujur. Jericho Lee kembali menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Mu Huang, aku sangat penasaran. Kamu meminta Long Wu Fengqing, orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri Tenghai untuk menggangguku. Jika kamu tidak membunuhku, kamu tidak dapat mengadakan perjamuan Hongmen. Tidak akan lama untuk mengingatnya. Bahwa kamu gagal berkali-kali. Ketika saya tiba, saya mulai memainkan permainan itu lagi. Saya menolak untuk mengatakan alasan mengapa saya diundang. Saya belum pernah melihat orang aneh seperti Anda. Duduklah dan saya akan katakan. Mu Huang mendengus. Berani atau aku terlalu cemas? Ekspresi Jericho Lee aneh. Dia kembali ke kursinya dan duduk, yah, aku mendengarkan. Dia ingin mendengar bahwa Mu Huang dapat menceritakan sekuntum bunga tentang plotnya. Wajah Mu Huang dingin, dan dia mengedipkan mata pada pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga segera berbalik dan pergi, dan segera kembali dengan membawa brankas. Buka brankas, ada tumpukan uang kertas merah. Melihat uang itu, Jericho Lee tersenyum main-main dan berkata, apa gunanya mengeluarkan begitu banyak uang? Uang diam. Apakah kamu akan membeliku? Bab 269
Pengurus rumah tangga memberikan brankas kepada Jericho Lee, dan mendengar Mu Huang berkata dengan suara yang dalam, selama kamu menyetujui persyaratanku, uang itu akan menjadi milikmu. Jericho Lee melirik uang kertas merah itu dan berkata, Tut, aku khawatir ada 4 atau 500 ribu dalam tumpukan ini. Itu uang yang banyak. Mu Huang kedinginan. Oh, aku anak miskin. Aku masih bekerja di rumah sakit, dan gaji bulananku hanya beberapa ribu yuan. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam hidupku, banyak uang, Jericho Lee menghela nafas. Mu Huang menatapnya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik, berjanjilah padaku syaratnya, uang itu milikmu. Haha, kamu baik sekali, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil uang itu. Ketika tangannya hendak menyentuh brankas, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Mu Huang, tunggu, saya belum menanyakan kondisi Anda. Saya harus mendengarkannya terlebih dahulu dan kemudian memutuskan. Kalau saya tidak bisa melakukannya dengan uang, itu akan memalukan. Jangan khawatir, kamu bisa melakukannya. Mu Huang berkata dengan tegas, syaratnya sangat sederhana. Selama Anda meminta Yu He mencabut tuduhan terhadap Su Dao, uang itu menjadi milik Anda. Saat dia mengatakan ini, dia memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Kasus Su Dao telah divonis bersalah, namun selama orang tersebut belum meninggal, mereka belum putus asa. Selama Yu He mencabut tuduhannya, maka tuduhan Su Dao akan hilang dan nyawanya akan terselamatkan, bahkan ia akan dibebaskan. Uang membuat iblis bekerja. Dia yakin bahwa dengan imbalannya yang besar, Jericho Lee pasti akan menyetujui persyaratannya tidak peduli betapa dia membencinya. Mendengar kondisinya, Jericho Lee memunculkan senyuman penuh arti di sudut mulutnya. Dia mengelus uang itu dengan tangannya, mengambil setumpuk uang dan memainkannya dengan tangannya. Dia tampak mabuk, uang ini. Itu hal yang baik. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karenanya. Melihat ini, senyum Mu Huang semakin kuat. Selama kamu menganggukkan kepala, semua uang itu milikmu. Jangan lewatkan kesempatan yang ada di hadapanmu. Sedikit bantuan saja, kamu bisa mendapatkan ratusan ribu dengan sia-sia. Ini sangat murah. Jericho Lee menyentuh uang itu dan tidak bisa meletakkannya. Haha, uang benar-benar hal yang baik, tapi... Saat Mu Huang mengira dia akan berjanji, matanya tiba-tiba berubah dan dia membuang uang itu. Muncul. Letaknya tepat di tengah-tengah kepala. Uang yang diikat dengan karet gelang tiba-tiba hancur, dan uang kertas itu jatuh ke wajah Mu Huang. Tiba-tiba, kamar pribadi menjadi sunyi. Mu Huang tercengang dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Pengurus rumah tangga dan sekelompok pengawal memandang Mu Huang dengan tatapan yang luar biasa, membuka mulut lebar-lebar, dan kepala mereka langsung mengalami korsleting. Uang memang bagus, tapi sayang sekali Anda menemukan sasaran yang salah, suara hambar Jericho Lee terdengar. Mu Huang pulih dari keterkejutannya, dan segera wajahnya dipenuhi rasa malu yang kuat. Matanya tertuju pada Jericho Lee, dan dia sangat marah, apakah kamu bercanda? Kaulah yang bermain. Jericho Lee menatapnya dengan mata idiot, apakah kamu ingin membeliku dengan uang? Kamu pikir semua orang memakanmu? Biar ku beritahu dengan jelas, kamu ingin menyelamatkan Su Dao, mimpi. Tinju Mu Huang membentur meja dengan keras, mengguncang benda-benda di atas meja. Dia sangat marah dan wajahnya galak. Dia mengerti bahwa dia telah dibodohi dari awal sampai akhir. Jericho Lee sengaja menggodanya dan memperhatikan leluconnya. Bajingan. Mu Huang mengertakkan gigi, pelipisnya tiba-tiba melonjak, kamu ingin mati. Tapi wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan dia tidak terlihat ketakutan sama sekali. Hentikan omong kosongmu, Su Dao sudah mati. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah semua ini. Dia berteriak pada sekelompok pengawal dengan marah, apa yang masih kamu lakukan? Turunkan dia untukku. Sekelompok pengawal terkejut. Ketika mereka mendengar perintah itu, mereka segera mengatupkan gigi dan bergegas menuju Jericho Lee. Sikat. Seorang pengawal mengayun tinjunya dan menghantam dahi Jericho Lee, cepat dan ganas. Pop. Jericho Lee mengulurkan tangannya dan langsung mengepalkan tinjunya. Pengawal itu terkejut dan dengan cepat menarik tangannya kembali. Tapi begitu dia melakukan semua gerakan, Jericho Lee mulai mencibir, dan pergelangan tangannya sekeras sekrup. Klik. Pengawal itu, teriak, tangannya langsung terpelintir, teriak berlutut di tanah. Bang. Jericho Lee menendang pria itu pergi, berlari ke meja, mengambil brankas dan berlari keluar dengan sensitif, saya tidak punya waktu untuk bermain kucing-kucingan dengan Anda, jadi saya mengambil uang dari kotak, yang merupakan kompensasi saya. Saat dia berlari, dia menendang pengawal yang ada mengejar dan mencegat ke tanah dan melarikan diri dengan cepat. Mu Huang sangat marah sehingga dia melihat pria itu berlari semakin jauh. Dia meraung dengan marah, kejar aku. Lepaskan dia, aku ingin hidupmu. Kecepatan Jericho Lee sangat cepat. Pengawal itu berteriak sambil berlari. Haha. Aku khawatir kamu tidak bisa mengejarnya. Seperti monyet, Jericho Lee menggoda sekelompok pengawal. Sekelompok orang berlarian dan membuat kekacauan di hotel. Jericho Lee segera berlari keluar hotel, dan ada beberapa anak buah Mu Huang di depan pintu hotel. Melihat dia berlari keluar, dia segera mengubah wajahnya dan bergegas. Keluar dari sini. Jericho Lee terbang beberapa kaki dan menendang orang ke tanah, orang tidak berguna.
Dia membawa brankas, tertawa dan berjalan dengan angkuh. Tapi dia tidak lari jauh. Sekelompok orang mendatanginya dan berkata, "Dokter kecil, ada apa denganmu? Mengapa begitu banyak orang yang mengejarmu?" Melihat pengunjung itu, Jericho Lee memusatkan pandangannya, berlari ke depan dan berhenti, "Tuan. Dan, itu kamu. Kakak Yu, kamu di sini juga." "Jericho Lee, aku punya saudara laki-laki di bawah tanganku. Mereka mengatakan bahwa ketika saya melihat Mu Huang mengirim seseorang untuk mencari Anda, orang-orang itu seharusnya bukan anak buahnya." Yu dia menunjuk ke sekelompok pengawal yang muncul di belakangnya. Jericho Lee mengangkat bahu, "Itu mereka." Ya, orang-orang mulai mengejar. Setelah beberapa saat, sekelompok pengawal mengejarnya, diikuti oleh Mu Huang. "Nak, berani lari. Jika kamu berani lari lagi, aku akan mematahkan kakimu." Para pengawal itu geram dan marah. Potong, Jericho Lee dengan jijik memalingkan matanya, wajahnya menghina, "Aku ingin lari, kamu bisa mengejarnya." Mu Huang melangkah maju dari kerumunan, memelototinya, "Bajingan kecil, kamu berani bermain bersamaku, aku tidak bisa membiarkanmu." "Mu Huang, bisakah kamu melakukannya?" Itu adalah Cheng Feng yang berbicara. Dia melihat Mu Huang dari atas ke bawah. Melihat wajah Mu Huang tidak benar, dia berpikir apa yang dimiliki Jericho Lee selesai dan bagaimana dia bisa membuat orang marah. Mu Huang menoleh dan melihat Cheng Feng di satu sisi. Wajahnya tiba-tiba berubah, "Mengapa kamu di sini?" Bab 270. "Aku harus menanyakan itu padamu. Kenapa kamu ada di sini?" Seorang Cheng Feng mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Jericho Lee tertawa, "Haha, itu tidak mudah. Dia menipuku dengan mengatakan bahwa dia mengundangku makan malam. Begitu baik. Yu dia terlihat curiga, apa kenyataannya?" "Sebenarnya, aku akan menyuapmu dengan uang untuk membujuk kakak Yu agar mencabut tuduhan terhadap Su Dadao dan melindungi nyawa Su Dadao." Jericho Lee mencibir. "Apa?" Yu He dan yang lainnya terkejut, lalu menyadari bahwa Jericho Lee masih membawa brankas. Wajah Cudong sedikit berubah, "Jericho Lee, kamu seharusnya tidak menyetujui persyaratannya." "Tentu saja tidak." Jericho Lee memberinya tatapan pucat, "Bagaimana menurutmu? Apakah aku terlihat seperti orang yang mengkhianati dirinya sendiri? Aku mengambil uang itu dengan tangan. Bagaimanapun, dia akan memberikannya kepadaku. Jika dia tidak mengambilnya dengan sia-sia, dia tidak mau mengambilnya." Kemudian dia mengguncang brankas yang berat itu sambil tersenyum. Seorang Cheng Feng dan yang lainnya segera melihat wajah Mu Huang menjadi dasar pot, begitu hitam hingga mereka bisa mengikis lapisan abu hitam. An Cheng Feng dan Yu dia hampir tertawa terbahak-bahak, "Mengira kamu Mu Huang juga punya hari ini." Cudong mengacungkan jempol pada Jericho Lee, mengatakan bahwa kamu pandai bermain dengan Mu Huang dan menghasilkan banyak uang. Kuncinya adalah Mu Huang tidak dapat membantu Anda. Sapi, lebih baik dari Meng Niu. Nak, kembalikan uang itu padaku." Mu Huang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Jericho Lee mengalihkan pandangannya dan menatap ke langit, "Bukankah awalnya kamu memberiku uang itu? Aku senang. Apakah kamu tidak bahagia? Tidak ada alasan untuk mengembalikan uang di sakuku." "Uang." Mata Mu Huang merah dan dia ingin memakan orang. Mengabaikan amarahnya, Jericho Lee berkata, "Di tanganku, ini uangku. Apakah kamu ingin uang? Pergi ke restoran untuk membeli mangkuk dan menjualnya di pinggir jalan." "Menjual mangkuk di pinggir jalan? Bukankah ini seorang pengemis yang meminta makanan?" Seorang Cheng Feng dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak, mengira mulut orang ini cukup buruk. Mu Huang, seorang hakim daerah, memintanya menjadi pengemis. Sangat mudah untuk mengatakannya. Mu Huang menjadi gila, hampir sampai di ambang wabah, dia mengepalkan tinjunya, wajahnya galak, "Kamu ingin mati? Hentikan." "Mu Huang, apakah kamu masih berpikir kamu tidak cukup memalukan?" An Cheng Feng mendengus dingin. Meskipun dia punya masalah dengan Mu Huang, penampilan Mu Huang saat ini sungguh memalukan. Ini bukan giliranmu untuk mengajariku." Mu Huang mengertakkan gigi dan meraung. "Bukan giliranku untuk mengajarimu, tapi kamu tidak layak. Karena kamu hanya pecundangku." An Cheng Feng sinis. "Apa yang kamu bicarakan?" Mu Huang sangat marah, "Jangan mengira kamu menang dengan memanfaatkan oportunisme. Saya belum kalah." Mendengar ini, Yu He tidak bisa menahan cibiran, "Masih merasa kamu belum kalah? Mu Huang, kamu kalah. Kamu kalah. Su Dadao tidak mungkin diselamatkan. Kamu harus mati. Hati ini." Seorang Cheng Feng juga menggema, "Besok, Su Dadao akan mati. Dia telah dihukum. Pembunuhan yang disengaja. Kecuali Anda membunuh kami, Anda tidak akan pernah bisa mencabut tuduhan itu. Su Dadao pasti akan mati." Menyebalkan. Mu Huang sangat marah saat itu juga, dia meraung ke arah kerumunan yang bergegas. "Pergilah." Mata Jericho Lee dingin. Dia bergegas maju dan menendang kakinya. Bang! Mu Huang terjatuh parah, menjatuhkan seekor anjing untuk memakan kotoran, menutupi perutnya dan berguling-guling di tanah. Menguasai. Pengurus rumah tangga dan pengawalnya berteriak dan bergegas. "Saya tidak tahu baik atau buruk." Jericho Lee memandang Mu Huang dengan dingin, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu harus menyelamatkan Su Dadao, aku memperingatkanmu, jika kamu membuat masalah lagi, aku akan mengirimmu untuk dimakamkan bersamanya." Ah!
Satu-satunya tanggapannya adalah jeritan menyakitkan Mu Huang. Kakak Yu, ayo pergi. Jericho Lee berhenti memandangnya dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan beberapa saat, Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Yu, mengapa kamu ada di sini? Yu He menjelaskan sambil tersenyum, beberapa saudara melihat orang-orang Mu Huang mencarimu. Aku khawatir dia akan berdampak buruk padamu, jadi mereka datang untuk melihat situasinya. Dia berkata dengan sangat sederhana, sebenarnya setelah menerima laporan dari bawahannya, dia segera memberitahu An Cheng Feng dan membawa Chu Dong untuk membunuhnya. Untungnya, apa yang dia khawatirkan tidak terjadi, dan Jericho Lee selamat. Begitulah, tiba-tiba Jericho Lee berkata. Aku terkejut dengan kelakuan Mu Huang, Yu He mengerutkan kening dan menghela nafas. Saya pikir kasus Su Dadao telah ditutup, tapi dia masih ingin menemukan Anda. Chu Dong berkata sambil tersenyum, tidak, baru saja keluar dari rumah sakit dan membuat heboh lagi. Namun tidak mengherankan jika Su Dadao adalah keponakan jauhnya. Apakah Su Dadao ada hubungannya dengan dia? Jericho Lee tertegun. Ya, aku baru tahu setelah mendengarkan kakak Yu. Jika bukan karena campur tangan Mu Huang, kasus ini akan berakhir, desah Yu He. Karena Mu Huang, kasus Su Dadao mengalami banyak liku-liku, dan dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Tidak peduli bagaimana keadaannya, dia tidak bisa mengubah akibat kematian Su Dadao, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia berhenti dan berkata, Kakak Yu, aku akan kembali ke rumah sakit. Besok kakak iparku akan menyapu kuburannya, dan aku akan tiba di sana tepat waktu. Bagus. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Jericho Lee menyimpan semua uangnya di brankas di kartu banknya. Meskipun uang itu sendiri adalah milik Mu Huang lah yang akan membelinya. Dia tidak memiliki beban psikologis. Setelah menabung, dia pergi ke jalan komersial terdekat dan membeli jas hitam, yang akan dia kenakan saat menyapu kuburan besok. Lagi pula, dia harus mengenakan pakaian yang lebih serius untuk menyapu makam dan berkabung. Terlalu tidak pantas memakai pakaian biasa. Kembali ke rumah sakit, Kuang Ziming merasa lega melihat dia kembali tanpa cedera. Kamu sudah kembali. Kupikir kamu sudah lama tidak kembali. Sesuatu telah terjadi. Haha, orang itu tidak bisa menyakitiku lagi, Jericho Lee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia pergi ke pintu aula dalam dan memanggil Chang Xuande di dalam, Tuan, saya kembali. Baiklah, kata Chang Xuande. Jericho Lee memasukkan baju baru itu ke dalam lemari kamarnya dan dengan cepat mengambil data penilaian. Karena perjamuan Mu Huang di Hongmen, dia membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk keluar dan bolak-balik, jadi dia harus menebusnya. Malam tanpa tidur. Keesokan harinya, dia bangun pagi, membersihkan halaman, menjelaskan situasinya kepada Chang Xuande setelah mencuci, meminta izin, mengganti pakaian, dan segera meninggalkan rumah sakit. Ketika dia sampai di pinggir jalan, dia menemukan bahwa Yu Dia telah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Tuan Li. Sayalah yang dipercayakan oleh manajer untuk menjemput Anda. Silakan masuk ke dalam mobil.